Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat mereka semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Bagi yang bekerja di rumah, bekerja di kantor, belajar di rumah, ya semoga kita tetap sehat selalu, tetap semangat, tetap jaga kebersihan, dan patuhi terus protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah ya, supaya kita sama-sama bisa melawan virus COVID-19. Oke, kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Instagram. Ada 7 pertanyaan yang kali ini saya akan jawab. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu jawaban dari 2 pertanyaan yang minggu kemarin yang saya bilang akan dijawab di kesempatan kali ini. Nah, ini jawabannya sudah disampaikan oleh teman saya ya. Jadi mohon maaf nggak ada videonya tapi hanya rekaman suara jawaban 2 pertanyaan yang minggu kemarin. Yang pertanyaan 8607 dan 8608 nasibnya gimana sama KRL apa yang cocok buat Jogja. Ayo kita dengerin dulu. Jadi saya dapat dua pertanyaan. Yang pertama tentang nasib rangkaian X Tokyo 8500, yaitu 8607 dan 8608. Lalu yang kedua adalah tentang KRL apa yang cocok untuk di Jogja. Nah, untuk pertanyaan pertama, nasib rangkaian X Tokyo 8500, 8607 dan 8608. Pertama perlu diketahui dulu bahwa kedua rangkaian ini beserta rangkaian X Tokyo 8500 lainnya kecuali Jalita secara aset merupakan milik PT Kereta Api Indonesia. Jadi bukan milik PT Kereta Komuter Indonesia. Nah, PT Kereta Komuter Indonesia menggunakan KRL tersebut dengan sistem sewa yang diperpanjang secara reguler setiap jangka waktu tertentu. Nah, KRL yang dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia ini yaitu X-Toy 6000, XJR 103, X Tokyo 8000 dan 8500, lalu X Tokyo Metro 5000 dan X Tokyo Toyo Rapid 1000. Nah, kebanyakan KRL milik PT Kereta Api Indonesia yang sudah tidak dipakai lagi oleh PT Kereta Komuter Indonesia merupakan KRL yang sewanya tidak diperpanjang. Artinya ya tidak lagi digunakan gitu, tidak akan lagi digunakan oleh PT Kereta Komuter Indonesia, sehingga PT Kereta Komuter Indonesia tidak lagi memperpanjang sewa untuk rangkaian tersebut kepada PT Kereta Api Indonesia. Nah, untuk rangkaian 8607 dan 8608 merupakan dua rangkaian yang sudah lama tidak dipakai lagi oleh PT Kereta Komuter Indonesia, dan kondisi terakhirnya juga khususnya untuk rangkaian 8608 itu sudah dipasangi selang rem, dipasangi rantai, dan juga bempernya ya, co-catchernya itu sudah dipotong dengan mesin las, sehingga boleh dibilang penampilannya juga sudah rusak gitu. Jadi kemungkinan kedua rangkaian tersebut termasuk ke dalam rangkaian yang sewanya tidak lagi diperpanjang oleh PT Kereta Komuter Indonesia, jadi sudah dikembalikan lagi kepada PT Kereta Api Indonesia dan kemungkinan ya sudah tidak lagi beroperasi. Nah, yang kedua, soal KRL yang cocok untuk beroperasi di wilayah Daup 6 Yogyakarta. Ya sebenarnya semua KRL cocok ya, semua KRL termasuk yang sekarang beroperasi di Jakarta gitu. Karena memang dibangun dengan sistem yang sama, yaitu 1500 volt direct current,
Eh, jadi ya KRL apa aja yang sebelumnya sudah ada di Indonesia sebenarnya bisa dioperasikan di wilayah 26 Yogyakarta. eh Ya itu kembali lagi ke kebijakan dari perusahaan yang ditunjuk menjadi operatornya, yaitu PT Kereta Komuter Indonesia. Mereka mau mengoperasikan KRL apa di sana? Apa mereka mau bawa armadanya sendiri dari Jakarta yang kemungkinan nantinya akan diganti dengan KRL-KRL lain, atau mereka mau cukup menggunakan KRL KFW yang saat ini sedang diperbaiki oleh pemiliknya, yaitu Direktorat Jenderal Perkeretaapian di pabrik pembuatnya, yaitu PT Industri Kereta Api Madiun, yang akan dialokasikan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian di wilayah Yogyakarta sebagai armada awal untuk KRL komuter Yogyakarta Solo, atau PT Kereta Komuter Indonesia mungkin akan membawa juga armadanya sendiri. Ya, jadi itu tergantung kebijakan dari sang operator aja. Ya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan pertama untuk kesempatan kali ini, yaitu pertanyaan pertamanya formasi KRL 67H7. Ini maksudnya 25 mungkin ya. Formasi KRL 2567H7 SF10 min. Pertanyaan ini persis sama yang minggu kemarin ya, ini udah dijawab. Coba teman-teman sobat mereka semua tonton video yang sebelumnya. Ini sudah ada jawabannya di video yang sebelumnya. Pertanyaan nomor 2, Min milih Canon 1100D apa Nikon D3100? Kalau saya Redmi Note 4. Iya, karena kamera ini ya sebenarnya ya tergantung dari kebiasaan orangnya juga itu, karena ada orang yang lebih suka Canon, lebih suka Nikon gitu. Kalau saya sendiri pakai kamera HP, jadi ya mungkin nggak bisa jawab pertanyaan ini. Dan yang bisa jawab pun juga pasti akan kembali ke sobat markas sekalian ya, ke teman-teman sekalian, kebiasaannya atau lebih nyamannya pakai apa. Nanti mungkin teman-teman bisa obrol bisa sharing-sharing juga di kolom komentar kamera apa yang biasa teman-teman pakai buat hunting gitu ya. Oke, pertanyaan nomor 3, Min, JRE 217 ada toiletnya nggak? Ada, karena E217 ini kayaknya didesain buat suburban ya, atau perjalanan komuter jarak menengah, jadi bisa sampai lebih dari 100 km. Karena itu juga E217 itu ada namanya green car atau kelas premium ya, yang double decker itu kelas green car atau premiumnya. Jadi itu kursinya bukan kursi memanjang seperti kereta komuter, tapi itu kursinya menghadap depan semua, seperti kelas eksekutif ya kalau di kereta Indonesia. Dan pastinya di rangkaian itu, dalam rangkaian itu ada toilet, karena perjalanannya juga sangat jauh dan beberapa servisnya juga nggak berhenti di semua stasiun. Oke, pertanyaan nomor 4, KRL JR205 yang memakai rangkaian Saha 6 doors apa aja, Min? Nah, kalau Saha 6 doors ini sebenarnya teorinya gampang. Kalau rangkaian yang bekas jalur Saikyo itu Saha 204 1 sampai 60, batasnya sampai 60 ya. Nah, terus yang bekasnya jalur Yokohama itu Saha 204 100 ya, subseri 100 dari 101 sampai 126. Jadi kalau teman-teman sobat mereka semua nemu Saha 204 yang nomornya di dalam batas itu ya, itu bisa dibilang atau sudah pasti itu 6 doors gitu. Nah, ini saya kebetulan punya data juga yang memang saya siapkan untuk mendukung pekerjaan saya ya, karena pekerjaan saya juga masih ada hubungannya dengan kereta api khususnya KRL. Mungkin teman-teman bisa catat kalau misalnya memang teman-teman bingung nih ngartiinnya mana yang 6 doors dari teori yang sudah saya bilang, mungkin teman-teman bisa catat. Nah, ini 205 di rangkaian 205 ya, itu rangkaian Musashino, tapi sudah diacak di tengahnya itu ada 2 Saha 204 dari Yokohama, itu 204 115 sama 204 125.
Terus di 205-130 ini juga 205-130 ini ada Saha 204-30 itu dari Saikyo dan Saha 204-121 dari Yokohama. Terus di 205-149 itu juga ada Saha 204-41 sama Saha 204-47. Nah, terus di rangkaian 205-17 itu ada Saha 204-22 sama Saha 204-23. Di rangkaian 205-61 itu ada Saha 204-101. Ini asli ya, masih asli 205-61. 205-62 juga asli, Sahanya 204-102. Di 205-67 juga asli, 204-107, 205-69, 204-109, 205-71, 204-111, 205-72, 204-112, 205-73, 204-113, 205-78, 204-118, 205-79, 204-119. Nah, ya semua X Yokohama yang tadi saya sebutkan itu sebagian besar masih asli semua. Nah, terus nih di rangkaian X Saikyo 205-89 itu ada dua Saha 204, itu Saha 204-1 sama Saha 204-2. Terus di 205-92 Saha 204-14 sama Saha 204-34. Di 205-95 Saha 204-38 sama Saha 204-39. Di 205-99 ada Saha 204-20 sama Saha 204-21. Di 205-120 ada Saha 204-24 sama Saha 204-25. Di 205-121 ada Saha 204-26 sama Saha 204-27. Di 205-122 ada Saha 204-28 sama Saha 204-29. Di 205-123 ada Saha 204-104. Di 205-126 ada Saha 204-11 sama Saha 204-48. Di 205-128 ada Saha 204-5 sama Saha 204-10. Di 205-141 ada Saha 204-37 sama Saha 204-45. Di 205-142 ada Saha 204-12 sama Saha 204-40. Di 205-144 ada 204-13 sama 204-49. Di 205-18-23 ada Saha 204-114 sama Saha 204-124. Terus di Saha 205 di rangkaian 205-6866 ada Saha 204-108. Di rangkaian 205-7577 ada Saha 204-117. Di rangkaian 205-8182 ada Saha 204-122. Di 205-132-133 ada Saha 204-106. Ya, itu Saha 204 atau kereta 6 pintu ya, 6 doors yang ada di 205 yang dikirim ke Indonesia. Mungkin teman-teman tadi bisa catat atau bisa hitung sendiri ya berdasarkan apa yang saya sebutkan tadi. Oke, pertanyaan nomor 5, Min mau beli merchant di GM udah buka belum? Nah, kebetulan kita belum buka karena masih proses jalin kerjasama sama vendor ya. Oke, nomor 6, usia selama beroperasi buat KRL di Jabodetabek atau di Jepang itu paling lama berapa tahun? Nah, ini sebenarnya tergantung dari pabrik pembuat atau perusahaan pemesan kereta ke pabrik pembuat itu ya. Tapi kebanyakan sih dibuat bisa tahan sampai 50 tahun ya. Kalau kereta-kereta yang model lama itu bisa sampai 50 tahun. Tapi kalau yang model baru itu malah dia nggak bisa lebih dari 30 tahun. Nah, misalnya contoh Toei 6000. Toei 6000 itu didesain untuk bisa dipakai selama 50 tahun. Tapi di Jepang itu baru dipakai selama 32 tahun, kemudian dikirim ke sini tahun 2000. Setelah di Indonesia berarti dia masih ada umur sekitar 18 tahun ya. Artinya tahun 2018. Jadi Toei 6000 itu sebenarnya masih secara umur kereta itu masih aman digunakan sampai tahun 2018. Dan memang di Indonesia sendiri tahun 2018 itu sudah tidak ada Toei 6000 yang beroperasi. Jadi memang kita masih mengoperasikan KRL X Jepang itu dalam batasan atau umur yang wajar atau umur yang aman seperti itu. Nah, kalau kereta-kereta yang baru, contohnya misalnya 209, 231 itu memang umurnya didesain lebih pendek, lebih singkat karena material yang digunakan juga lebih murah dan memang di Jepang sendiri daur ulang kereta terutama di JRS itu cepat.
Jadi kereta dibuat dengan biaya yang murah dan juga berat yang lebih ringan dari kereta-kereta model lama, dengan harapan juga nanti ketika sudah akan diganti itu daur ulangnya juga mudah seperti itu. Memang mereka tidak membutuhkan lagi kereta-kereta yang bisa beroperasi dalam umur panjang seperti ketika masih masa JNR. Oke, pertanyaan nomor 6. Pertanyaan nomor 7 ya, yang terakhir. Bang, ada berapakah operator kereta api di Amerika Serikat? Karena saya penasaran, nggak ada di internet. Ini perlu saya luruskan ya. Sebenarnya semua itu ada di internet, tinggal Sobat Marka ini gimana cara nyarinya gitu ya. Kalau misalnya Sobat Marka ingin tahu tentang perusahaan kereta api di Amerika Serikat, ya carinya harus pakai bahasa Inggris. Mungkin bahasa Indonesia ada tapi informasinya nggak lengkap. Ini saya coba cari di Google, kata kuncinya atau keywordnya itu railroad companies in America, dan ini ketemu banyak banget ya. Nah, saya buka yang rail transportation in the United States, ini yang paling atas. Sama saya buka juga yang list of railway companies dan kategori railway companies of the United States. Ini pencarian nomor 1, nomor 2, sama nomor 3 di Google paling atas nih saya buka. Nah, dari sini kita bisa lihat ada beberapa perusahaan kereta api utama di Amerika Serikat ya yang masih beroperasi sekarang ya. Yang utama atau yang besar ya, ada beberapa. Ini saya lihat di artikel Wikipedia yang list of railway companies. Nanti teman-teman tinggal scroll ke bawah di bagian United States. United States itu Amerika Serikat. Nah, ini ada Amtrak, kemudian ada AN Railway, ada Arizona and California Railroad, BNSF, California High Speed Rail, Caltrain, CSX Transportation, Guinness and Wyoming, Iowa Interstate Railroad, Kansas City Southern Mark Train, Metra, Metrolink, Metropolitan Transportation Authority, Miami Metro Rail, New York and Atlantic, Norfolk Southern, PATH, Providence and Worcester Railroad, Sunrail, Tri-Rail, Union Pacific Railroad, Virgin Trains USA, Washington Department of Transportation, Wisconsin and Southern Railroad. Ya pokoknya banyak lah, ada berapa itu, ada ya banyak, saya juga nggak bisa hitung itu berapa. Itu yang besar-besarnya yang utama. Tapi kalau perusahaan kereta api barang ya, karena di Amerika ini kan sebagian besar kan untuk pengangkutan barang ya, untuk penumpang itu kan hanya Amtrak dan sama beberapa perusahaan kereta api perkotaan, misalnya kayak New York Transit kayak gitu. Tapi sebagian besar kan barang. Nah, ini kalau perusahaan kereta api pengangkutan barang di Amerika ini totalnya ada 700 semuanya, ada 700. Ini banyak banget ya, dan ini ada yang kecil, ada yang besar, ada yang cuma mungkin 1-2 km panjang relnya, ada yang ratusan ribuan kilometer, ada yang punya lokomotif banyak, ada juga yang nggak punya lokomotif. Nih banyak banget, teman-teman bisa lihat semua di Wikipedia. Jadi menurut saya nggak ada informasi yang nggak bisa ya dicari di Wikipedia, selama ya maksudnya negara itu negara yang wajar itu, yang umum gitu ya. Kalau kayak Korea Utara itu mungkin agak sulit, tapi ini masih Amerika ini masih mudah. Mungkin ya cukup sekian yang bisa saya jawab untuk kesempatan kali ini. Saya tahu ada beberapa pertanyaan yang kemarin di Instagram mungkin nggak bisa terjawab di kesempatan kali ini karena pertanyaannya juga sangat banyak dan waktu kita terbatas. Nanti akan dijawab minggu depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat selalu.